Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita terhadap kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang atas berkat rahmatnya memberikan kita kesehatan serta anugerahnya sehingga kita dapat menjalankan ibadah puasa dan ibadah-ibadah lainnya di bulan suci Ramadan yang insya Allah barokah ini. Yang kedua kalinya, marilah kita senantiasa bersolawat kepada junjungan besar kita, Nabi Agung Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Tidak terasa kita telah sampailah di bulan yang mulia lagi barokah ini, yakni bulan suci Ramadan tahun 1446 Hijriah. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan dan memberikan sedikit ilmu terkait seseorang, kemuliaan seseorang yang diraih dengan ketakwaan. Seseorang berpendapat bahwa kemuliaan itu terletak dan berada pada kekayaan, sehingga ketika orang tersebut memiliki banyak harta, ia merasa mulia. Beberapa lainnya juga berpendapat bahwa sebenarnya kemuliaan itu tidak terletak pada kekayaan, melainkan pada jabatan. Sehingga ketika orang tersebut memiliki jabatan yang tinggi, ia merasa mulia. Tidak hanya itu, orang-orang juga berpendapat bahwa sebenarnya kemuliaan itu terletak pada nasab. Sehingga ketika orang tersebut memiliki orang tua, leluhur, bahkan garis keturunan yang mulia, ia ikut merasa mulia. Tetapi perlu kita ketahui bahwa kemuliaan yang disandarkan pada hal-hal yang sifatnya zahir, yaitu kekayaan, jabatan, nasab dan lain sebagainya, cenderung mendorong seseorang memiliki kepribadian dan sifat yang arogan lagi sombong. Seseorang yang menyandarkan kemuliaan terhadap kekayaan, bisa jadi orang tersebut memiliki sifat sombong dan merendahkan orang lain yang lebih rendah daripada dirinya. Sama halnya ketika seseorang menyandarkan kemuliaan itu pada jabatan. Bisa jadi karena saking tingginya jabatan yang ia miliki, ia bisa bertindak semena-mena sesuka hatinya terhadap orang lain. Apalagi di zaman sekarang, orang sombong bukan karena jabatan, melainkan memiliki orang tua sebagai pejabat. Kita semua pastinya tahu, dan memang seekor singa pasti akan melahirkan singa. Seekor ayam pasti akan melahirkan ayam. Tapi coba kita lihat, seberapa banyak singa yang akhirnya menjadi raja hutan dan akhirnya malah jatuh dan terjun menjadi anggota sirkus. Kesimpulannya adalah, boleh jadi orang tersebut terlahir dari orang-orang yang mulia. Tetapi ingat, kemuliaan itu tidak dapat diturunkan begitu saja, melainkan perlu usaha untuk membentuk kemuliaan tersebut. Di sisi lain, konsep kemuliaan itu sebenarnya sangat sederhana di dalam Islam. Allah berfirman pada surat Al-Hujurat ayat 13, Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang-orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang-orang yang bertakwa di antara kamu. Para sahabat rahimakumullah, tentunya ketakwaan kita ini pastilah kita wujudkan dengan amal-amal yang soleh. Sebagai contoh, seseorang yang dimana orang tersebut merupakan fakir miskin. Coba kalian tanya, coba kita tanya kepada orang lain, kepada masyarakat luar, kepada diri kita sendiri. Apakah orang tersebut, bagaimana pandangan kita terhadap orang tersebut? Tentunya pandangan kita terhadap orang tersebut sama sekali tidak memiliki kemuliaan. Tetapi kita tidak tahu apa yang ada di dalamnya. Bagaimana jika orang tersebut merupakan ahli ibadah, sering bersedekah dalam keadaan lapang maupun sempit, melakukan hal-hal baik lainnya dan tidak pernah melakukan maksiat? Tentunya orang tersebut
adalah golongan orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena orang tersebut mewujudkan ketakwaannya dengan cara melakukan hal-hal yang merujuk kepada kebaikan. Sehingga ketakwaan itulah yang membawa orang tersebut menjadi orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak hanya itu, Imam Syafi'i pernah berkata bahwa laisal fata man qala hadza abi walakinnal fata man qala ha anadza. Bukanlah seorang pemuda yang berkata bahwa ini adalah bapakku, melainkan seorang pemuda sejati adalah orang yang berkata bahwa inilah aku. Maka dari itu, marilah kita menjadi diri kita sendiri, tidak membanggakan orang tua kita, tidak membanggakan leluhur-leluhur kita. Karena sesungguhnya kemuliaan itu tidak terletak di dalamnya, melainkan terletak pada ketakwaan kita. Ingat, kings doesn't born, but he is made. Sifat raja seseorang itu tidak dilahirkan, melainkan kita bentuk sendiri. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata maupun perbuatan yang tidak mengenakan. Semoga ilmu yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kedepannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.